Manchester United Football Club yang biasa disingkat MU adalah sebuah klub sepak bola papan atas di Inggris yang berbasis di Old Trafford. Manchester dibentuk sebagai Newtonhead Football Club pada tahun 1878 sebagai tim sepak bola depot perusahaan kereta api, dan namanya berganti menjadi Manchester United pada tahun 1902. Meski sejak dulu telah termasuk salah satu tim terkuat di Inggris, barulah sejak musim 1993 Manchester United meraih dominasi yang besar di kejuaraan domestik di bawah arahannya Sir Alex Ferguson. Kita udah pada tahu lah ya, kayak apa yang dia mendominasinya di era Sir Alex. Dominasi dengan hal yang tidak terlihat sejak berakhirnya era Liverpool pada pertengahan 1970-an dan awal 1980-an. Sejak berdirinya era Premiership pada tahun 1992, Manchester United adalah tim yang paling sukses dengan 12 kali merebut trofi juara. Di video kali ini gue akan membahas sejarahnya Manchester United. Tim pertama kali dibentuk dengan nama Newtonhead, Lancashire and Yorkshire Railway FC pada tahun 1878 sebagai tim karya Lancashire dan Yorkshire. Stasiun kereta api di Newtonhead. Kaos tim dulunya berwarna hijau emas. Mereka bermain di sebuah lapangan kecil di North Road dekat stasiun kereta api Piccadilly, Manchester selama 15 tahun sebelum pindah ke Bank Street di kota dekat Clayton pada 1893. Tim sudah memasuki kompetisi sepak bola tahun sebelumnya dan mulai meneruskan hubungannya dengan stasiun kereta api menjadi perusahaan mandiri mengangkat seorang sekretaris perkumpulan dan pengedepan dari nama mereka untuk menjadi Newtonhead FC saja. Tak lama kemudian, pada tahun 1902, tim nyaris bangkrut dengan utang lebih dari 2.500 pound sterling. Lapangan Bank Street mereka telah ditutup. Sebelum tim mereka bubar, mereka menerima investasi dari Om Davis, direktur Manchester Braithwaite. Awalnya seorang legenda tim, Harry Stafford, yang merupakan kapten tim, memamerkan anjing San Bernardnya. Kemudian Davis memutuskan untuk membeli anjing itu. Stafford menolak, tetapi berhasil memengaruhi Davis untuk menanamkan modal pada tim dan menjadi chairman tim. Diadakanlah rapat untuk mengganti nama perkumpulan. Manchester Central dan Manchester Celtic adalah nama yang diusulkan. Sebelum Louis Roca, seorang imigran muda dari Italia, berkata, "Tuan-tuan, mengapa kita tidak menggunakan nama Manchester United saja?" Nama pun ditetapkan dan Manchester United secara resmi eksis mulai 26 April 1902. Davis juga memutuskan untuk mengganti warna tim dan terpilihlah warna merah dan putih sebagai warna tim Manchester United. Ernest Magnall ditunjuk menjadi sekretaris klub, menggantikan James West yang mengundurkan diri pada tanggal 28 September 1902. Magnall bekerja keras untuk mengangkat tim ke divisi 1 dan gagal pada upaya pertamanya. Menempati urutan 5 Liga Divisi 2, Magnall memutuskan untuk menambah sejumlah pemain ke dalam klub dan merekrut pemain seperti Harry Mauger, Dick Duckworth, dan John Picken. Ada juga Charlie Robert yang membuat tembak besar. Dia dibeli dengan harga 750 pound sterling dari Grimsby Town pada April 1904 dan membawa tim ke posisi 3 klasemen akhir musim 1903-1904. Mereka kemudian berpromosi ke divisi 1 setelah finish di urutan 2 divisi 2 musim 1905-1906. Musim pertama mereka di divisi 1 berakhir kurang baik. Mereka menempati urutan 8 di klasemen. Akhirnya mereka memenangkan gelar liga pertamanya pada tahun 1908. Manchester City sedang diselidiki kala itu karena menggaji pemain di atas regulasi yang ditetapkan FA. Mereka kemudian didenda 250 pound sterling dan 18 pemain mereka dihukum tidak boleh bermain untuk mereka lagi. United dengan cepat mengambil kesempatan
dari situasi ini merekrut Billy Maredi dan Sandy Tumbul dan lainnya. Pemain baru ini tidak boleh bermain dahulu sebelum tahun baru 1907 akibat skor dari FA. Mereka mulai bermain pada musim 1907-1908 dan United membidik gelar juara saat itu. Kemenangan 2-1 atas Sheffield United memulai kemenangan beruntun 10 kali United. Namun pada akhirnya mereka tutup musim dengan keunggulan 9 poin dari rival mereka, Aston Villa. Klub membutuhkan waktu 2 tahun untuk membawa trofi lagi. Mereka memenangkan trofi Liga Divisi 1 untuk yang kedua kalinya pada musim 1910-1911. United pindah ke lapangan barunya, Old Trafford. Mereka memainkan pertandingan pertamanya di Old Trafford pada tanggal 19 Februari 1910 melawan Liverpool, tetapi mereka kalah dengan skor 4-3. Mereka tidak mendapat trofi lagi pada musim 1911-1912. Mereka tidak didukung oleh Magna lagi karena dia pindah ke Manchester City setelah 10 tahunnya bersama United. Setelah itu, mereka 41 tahun bermain tanpa memenangkan trofi satupun. United terdegradasi pada tahun 1922 setelah 10 tahun bermain di Divisi 1. Mereka naik divisi lagi tahun 1925, tetapi kesulitan untuk masuk jajaran papan atas 3 Divisi 1 dan mereka turun divisi lagi pada tahun 1931. United meraih pencapaian terendah sepanjang sejarahnya, yaitu posisi 20 klasemen Divisi 2 1934. Kekuatan mereka kembali ketika musim 1938-1939. Pada tahun 1945, Matt Busby ditunjuk untuk menjadi manajer dari tim yang berbasis di Old Trafford ini. Dia meminta sesuatu yang tidak biasa pada pekerjaannya, seperti menunjuk tim sendiri, memilih pemain yang akan direkrut sendiri, dan menentukan jadwal latihan para pemain sendiri. Dia telah kehilangan lowongan manajer di klub lain, Liverpool FC, karena pekerjaan yang diinginkannya itu dirasa petinggi Liverpool adalah pekerjaan seorang direktur. Tetapi United memberikan kesempatan itu untuk ide inovatif. Pertama, Busby tidak merekrut pemain, melainkan seorang asisten manajer yang bernama Jimmy Murphy. Keputusan menunjuk Busby sebagai manajer merupakan keputusan yang sangat tepat. Busby membayar kepercayaan pengurus dengan mengantar United ke posisi kedua pada tahun 1947, 1948, dan 1949 dan memenangkan Piala FA pada tahun 1948. Stan Persson, Henry Chilton, dan Charlie Mitten memiliki andil yang besar dalam pencapaian United ini. Charlie Mitten pulang ke Kolombia untuk mencari bayaran yang lebih baik, tetapi kemampuan pemain senior United tidak menurun dan kembali meraih gelar Divisi 1 pada tahun 1952. Busby tahu bahwa tim sepak bola tidak hanya membutuhkan pengalaman pemainnya, maka dia juga berpikir untuk memasukkan beberapa pemain muda. Pertama-tama, pemain muda seperti Roy Bryant, Bill Fulkas, Mark Jones, dan Dennis Violet membutuhkan waktu untuk menunjukkan permainan terbaik mereka. Akibatnya United tergelincir ke posisi 8 pada musim 1953, tetapi tim kembali memenangkan liga pada tahun 1956 dengan tim yang usia rata-rata pemainnya hanya 22 tahun. Kebijakan tentang pemain muda ini mengantarkannya menjadi salah satu manajer yang paling sukses menangani Manchester United. Busby mempunyai pemain bertalenta tinggi yang bernama Duncan Edwards, pemuda asal Dudley, West Midlands, memainkan debutnya pada umur 16 tahun di musim 1953. Edwards dikatakan dapat bermain di segala posisi dan banyak yang melihatnya bermain mengatakan bahwa dia adalah pemain terbaik. Musim berikutnya pada 1956-1957 mereka memenangkan liga kembali dan mencapai final Piala FA, kalah dari Aston Villa. Mereka menjadi tim Inggris
Inggris pertama yang ikut serta dalam kompetisi Piala Champions Eropa atas kebijakan FA musim lalu. FA membatalkan hak Chelsea untuk tampil di Piala Champions. United dapat mencapai babak semifinal dan kemudian dikandaskan oleh Real Madrid. Dalam perjalanannya ke semifinal, United juga mencatatkan kemenangan yang tetap menunjukkan bahwa mereka adalah tim besar, mengalahkan tim juara Belgia Anderlecht dengan skor 10-0. Tragedi terjadi pada musim berikutnya ketika pesawat yang membawa tim pulang dari pertandingan Piala Champions Eropa mengalami kecelakaan saat mendarat di Munchen untuk mengisi bahan bakar. Tragedi Munchen 1958 merenggut nyawa 8 pemain dan 15 penumpang lainnya, termasuk beberapa staf United. Terjadi 2 kali pendaratan. Sebelum yang ketiga, terjadi kesalahan fatal yang disebabkan tidak stabilnya kecepatan pesawat karena adanya lumpur. Penjaga gawang United, Harry Gregg, mempertahankan kesadarannya saat kecelakaan itu dan dibawa ketakutan pesawat akan meledak, menyelamatkan Bobby Charlton dan Dennis Viollet dengan mengencangkan sabuk pengamannya. 7 pemain United meninggal dunia, sedangkan Duncan Edwards tewas ketika perjalanan menuju rumah sakit. Sayap kanan Johnny Berry juga selamat dari kecelakaan itu, tetapi cedera membuat karir sepak bolanya berakhir cepat. Dr. Munchen mengatakan bahwa Matt Busby tidak memiliki banyak harapan, namun ia pulih dengan ajaibnya dan akhirnya keluar dari rumah sakit setelah 2 bulan dirawat di rumah sakit. Meskipun kehilangan pemain, mereka mencapai final Piala FA 1958 di mana mereka kalah dari Bolton Wanderers. Akhir musim, UEFA menawarkan FA untuk dapat mengirimkan United dan juara Liga Wolverhampton Wanderers untuk berpartisipasi di Piala Champions untuk penghargaan kepada para korban kecelakaan. Namun, FA menolak. United menekan Wolves pada musim berikutnya dan menyelesaikan liga di posisi kedua klasemen. Tidak buruk untuk sebuah tim yang kehilangan 9 pemain akibat tragedi Munchen. Busby membangun kembali tim dari awal dekade 60-an, membeli pemain seperti Denis Law dan Pat Renan. Mungkin orang yang paling terkenal dari sejumlah pemain muda ini adalah pemuda Belfast yang bernama George Best. Best memiliki bakat yang luar biasa. Tim memenangkan Piala FA tahun 1963 walaupun hanya finish di urutan 19 divisi 1. Keberhasilan di Piala FA membuat pemain menjadi termotivasi dan membuat klub terangkat pada posisi kedua pada tahun 1964 dan memenangkan Liga tahun 1965 dan 1967. United memenangkan Piala Champions Eropa pada tahun 1968 mengalahkan tim asuhan USBO AS Benfica dengan skor 4-1 di pertandingan final. Menjadi tim Inggris pertama yang berhasil memenangkan kompetisi ini. Tim United saat itu memiliki pemain terbaik Eropa, yaitu Bobby Charlton, Denis Law, dan George Best. Matt Busby mengundurkan diri pada tahun 1969 dan digantikan oleh pelatih tim cadangan Wayne McGuinness. Musim 1998-1999 untuk Manchester United adalah musim tersukses karena mereka berhasil menjadi satu-satunya tim Inggris yang pernah meraih treble dengan memenangkan Liga Utama Inggris, Piala FA, dan Liga Champions Eropa. Di musim yang sama, setelah melewati Liga Utama yang padat, Manchester United berhasil memenangkan Liga pada pertandingan terakhir melawan Tottenham Hotspur dengan skor 2-1 ketika Arsenal menang 1-0 atas Aston Villa. Memenangkan Liga Utama merupakan bagian pertama dari treble United yang disebut Ferguson bagian tersulit. Di final Piala FA, mereka bertemu Newcastle United dan menang 2-0 melalui gol Teddy Sheringham dan Paul Scholes. Pada pertandingan terakhir mereka musim itu, pertandingan final Liga Champions Eropa,
mereka mengalahkan Bayern Munchen. Pertandingan tersebut disebut-sebut sebagai comeback terbaik yang pernah ada, kalah sampai dengan injury time dan mencetak gol 2 kali di menit-menit terakhir untuk memastikan kemenangan 2-1. Manchester United juga memenangkan Piala Interkontinental setelah mengalahkan Palmeiras 1-0 di Tokyo. MU juga memenangkan 3 di tahun 2000 dan 2001, tetapi mereka gagal meraih kembali trofi kompetisi Eropa. Pada tahun 2000, Manchester United menjadi salah satu dari 14 pendiri kelompok G14. Ferguson mengadopsi gaya permainan bertahan dan tetap gagal di kompetisi Eropa, dan MU menyelesaikan liga pada urutan ketiga di klasemen. Mereka meraih kembali gelar liga musim berikutnya dan memulai musim dengan sangat baik. Namun, penampilan mereka memburuk ketika Rio Ferdinand menerima skorsing 8 bulan karena gagal dalam tes doping. Mereka memenangkan musim 2004-2005. Produktivitas gol United berkurang yang disebabkan oleh cederanya Ruud van Nistelrooy, dan United menyelesaikan musim tanpa meraih satupun gelar. Kali ini, Piala FA dimenangkan oleh Arsenal yang mengalahkan United melalui adu penalti. Di luar lapangan, berita utamanya adalah kemungkinan klub diambil alih oleh pihak lain, dan pada akhir musim, Malcolm Gallagher, seorang pengusaha asal Amerika, telah memiliki kepemilikan United. United melakukan awal yang buruk pada musim 2005-2006 dengan kepergian Roy Keane yang bergabung dengan Celtic. Setelah United banyak dikritik publik dan klub gagal melewati babak knockout Liga Champions untuk pertama kalinya dalam satu dekade setelah kalah dari tim asal Portugal, Benfica. Musim ini adalah musim yang buruk bagi United karena pemain kunci mereka seperti Alan Smith, Ryan Giggs, dan Paul Scholes cedera. Musim 2006-2007 memperlihatkan kembali gaya permainan United yang menyerang seperti pada dekade 90-an, mencetak 20 gol lebih di 32 pertandingan. Pada Januari 2007, United mendapatkan Henrik Larsson dengan status pinjaman selama 2 bulan dari Hillsborough, dan pemain itu memiliki peran penting dalam pencapaian United di Liga Champions dengan meraih harapan treble kedua. Namun setelah mencapai babak semifinal, United kalah dari AC Milan dengan skor 3-5. Dalam perayaan ke-50 keikutsertaan Manchester United dalam kompetisi Eropa dan juga perayaan ke-50 pelatih of Rome, Manchester United bertanding melawan Marcelo Lippi dan tim Eropa di Old Trafford pada 13 Maret 2007 dan memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 4-3. 4 tahun setelah gelar terakhir mereka, United meraih kembali gelar juara Liga pada 6 Mei 2007 setelah Chelsea bermain imbang dengan Arsenal, meninggalkan 27 poin di belakang dan menyisakan 2 pertandingan lagi. Ikuti kemenangan United 1-0 dalam derby Manchester hari sebelumnya, mengantarkan United ke gelar ke-9 Premiership-nya dalam 15 tahun eksistensinya. Namun, mereka tidak dapat mencapai double keempat mereka karena Chelsea mengalahkan United 1-0 di final Piala FA 2007 yang berlangsung di Stadion Wembley yang baru. Pada 11 Mei 2008, United kembali meraih gelar juara Liga setelah mengalahkan Wigan 2-0 di pertandingan terakhir untuk memastikan gelar tersebut. Disusul gelar Liga Champions pada tanggal 21 Mei 2008 yang diraih dengan mengalahkan Chelsea 6-5 di final melalui adu penalti setelah bermain seri 1 sama di waktu normal serta perpanjangan waktu 15 menit. Dengan status sebagai juara Liga Champions setahun setelah final Liga Champions Eropa tahun 2008, Manchester United masuk kembali ke final tahun 2009. Manchester United kemudian mengalami kekalahan dalam final Liga Champions Eropa 2008-2009 saat menghadapi Barcelona dengan skor 2-0 di Roma, Italia. Musim 2009-2010 bukanlah musim yang bagus karena hanya mendapatkan gelar Piala Liga, hanya finish di posisi kedua dan terjebak dari Liga Champions oleh Bayern Munchen. Musim selanjutnya,
United meraih titel juara Liga untuk yang ke-19 kalinya, melewati Liverpool dengan 18 kali juara Liga setelah imbang di Blackburn 1-1 untuk penentuan gelar juara dengan Chelsea. Di Eropa, United meraih medali runner-up setelah dihantam pasukan Pep Guardiola Barcelona 3-1. Di musim tersebut, United kehilangan Gary Neville, Paul Scholes, dan Edwin van der Sar. Di musim 2011-2012, United mendapat kemenangan besar atas Arsenal dengan skor 8-2 di Old Trafford, tetapi kekalahan besar dari Manchester City 1-6 di tempat yang sama. Di musim 2011-2012, United mendapat kemenangan besar atas Arsenal 8-2 di Old Trafford, tetapi kekalahan besar dari Manchester City 1-6 di tempat yang sama. Pertandingan melawan Sunderland adalah sejarah bagi United, khususnya Sir Alex yang telah resmi 25 tahun bersama United. North Stand resmi diganti namanya menjadi Sir Alex Ferguson Stand. Pada musim itu, United tidak berhasil menembus 16 besar Liga Champions setelah dikalahkan Basel 1-2 di Swiss. United juga tidak berhasil menembus perempat final Liga Eropa setelah tumbang oleh Athletic Bilbao. Di domestik, United disapu Crystal Palace dengan skor 1-2 di kandang. Di ajang Piala Liga, United juga menelan kekalahan 1-2 di Anfield dalam ajang Piala FA.